Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mustika dengan NIM 251117640021, Prodi Ilmu Hukum kelas A. Di sini saya akan melanjutkan membuat video buku Ilmu Negara, buku Soeno. Selanjutnya yaitu pada abad ke-18 ada Montesquieu. Montesquieu adalah akhir pemikir besar yang pertama di antara ahli-ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Prancis. Nama lengkapnya yaitu Charles Secondat, Baron de la Brede et de Montesquieu. Ia adalah seorang sarjana hukum, hidup pada tahun 1688 sampai 1755. Ia adalah seorang auditat, yaitu seorang yang dengan pikiran tenaganya dan telah memperoleh kemajuan terutama dalam lapangan ilmu pengetahuan. Jabatannya yang pokok adalah seorang hakim mahkamah di Bordeaux. Untuk mencari pengalaman, ia telah mengunjungi Jerman, Hungaria, dan lain-lainnya. Ajaran ditulis dalam buku-bukunya yaitu Lettres Pratenses, berisi suatu kecaman yang tajam terhadap negara dan agama, politik, dan sosial di Prancis. Bukunya yang lain adalah Grandeur et Decadence Romance. Dan kemudian bukunya yang sangat terkenal di seluruh dunia ialah tentang pemikiran negara dan hukum, Esprit des Lois. Kekuasaan dibagi menjadi 3, yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri, yaitu yang pertama ada kekuasaan perundang-undangan atau legislatif, yang kedua kekuasaan melaksanakan pemerintahan eksekutif, yang terakhir yang ketiga kekuasaan kehakiman yudikatif. Telah diterangkan bahwa pada abad ke-18 fungsi hukum alam mendapatkan perubahan dari menerangkan menjadi menilai. Dengan demikian, maka akal pikiran atau rasio mempunyai peranan yang lebih penting, serta pemikiran tentang negara dan hukum mendapatkan kesempatan berkembang sedemikian rupa. Hal ini akan mempunyai pengaruh politik yang besar sekali, sepertinya revolusi di Perancis terhadap sistem absolutisme dan di Amerika yang memegang penjajahan Inggris. Lagi pula, dalam abad ke-18 itu akal pikir atau rasio dipindahkan dari hal-hal yang abstrak, hal-hal yang konkret seperti hubungan yang nyata antara negara dan hukum. Cara berpikirnya semula digambarkan keadaan yang senyatanya tentang sistem pemerintahan absolutisme itu bagaimana prakteknya, kemudian dinilai terutama dari sifat tidak berlangsung tanggung jawabnya raja terhadap rakyatnya, serta tindakan yang sewenang-wenang. Teori-teori tersebut tidak lain ditunjukkan dan dimaksudkan untuk mendengarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada tindakan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh raja atau penguasa yang mempunyai kekuasaan absolut, kalau mungkin malah akan meniadakan sistem pemerintahan absolutisme itu sendiri. Aliran yang sangat berpengaruh pada abad ke-18 yang ingin menguji segala sesuatu yang ada berdasarkan rasio dan yang tidak mau menyerah begitu saja terhadap keadaan yang ada, itu ya terutama keadaan yang ditimbulkan oleh sejarah adalah aliran Aufklärung oleh Van Smith. Aufklärung disalin dengan pencerahan. Penganutnya antara lain yaitu ada Raja Prusia Frederick yang Agung. Beliau ini yang menduduki atau mempunyai peranan yang utama dalam aliran tersebut. Maka sarjana hukum dalam abad ke-18 yang pertama-tama kita sebut adalah Frederick yang Agung adalah Raja Prusia. Sebagai seorang raja, ia juga mempunyai perhatian besar dalam lapangan kesenian dan ilmu pengetahuan. Beliau hidup pada tahun 1712 sampai 1786. Ia adalah orang yang paling merasa tersinggung oleh ajaran Niccolo Machiavelli. Maka ajarannya dalam bentuk hal bersifat menentang dan membantah ajaran Niccolo Machiavelli. Ajarannya ditulis dalam buku karangannya yaitu Anti-Machiavelli. Penentangan jiwa atau tentangan ajarannya bertentangan cara berpikir antara ia dan dengan Machiavelli. Sebagai seorang raja, Frederick yang Agung berjasa pula dalam lapangan kesenian dan ilmu pengetahuan. Beliau dapat membawa nama baik negara serta bangsanya. Banyak sarjana yang tertarik dan pergi ke Prusia, antara lain yaitu ada Christian Wolff. Dia adalah seorang sarjana hukum. Ia hidup pada tahun 1679 sampai 1754. Jabatannya adalah sebagai guru besar pada perguruan tinggi di Halte.
Kelanjutannya Montesquieu tadi, pendapat Montesquieu tersebut di atas kemudian terkenal sebagai ajaran Trias Politica yang memberi nama sebagai demikian adalah Immanuel Kant. Dengan ajarannya di Montesquieu berpendapat bahwa apabila kekuasaan negara itu dipisahkan secara tegas menjadi tiga, yaitu ada kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan melaksanakan pemerintah oleh satu badan yang berdiri sendiri, ini akan menghilangkan kemungkinan menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakan sistem pemerintahan absolutisme. Bagaimanakah sekarang pelaksanaan daripada ajaran Trias Politica dari ajaran Montesquieu itu, terutama di negara modern? Pertanyaan ini akan dijawab pada waktu menjelaskan demokrasi modern yang terang ajarannya Trias Politica itu tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen seperti yang dikehendaki oleh penciptanya Montesquieu, meskipun di Amerika sekalipun, karena alasannya terlebih dahulu. Kalau tokoh kemudian banyak negara yang melaksanakan ajaran Trias Politica, maksudnya dan tujuannya adalah untuk melaksanakan dan menjamin kemerdekaan politik, sepertinya di negara Belanda. Tetapi ajaran Trias Politica ini kemudian timbul ajaran pemisahan kekuasaan baru seperti yang dikemukakan oleh Prof. Van Hoven dan yang kemudian diakui oleh Prof. Van Apeldoorn, yang membedakan fungsi penguasaan menjadi 4, yaitu yang pertama ada fungsi atau kekuasaan perundang-undangan, yang kedua yaitu ada fungsi atau kekuasaan peradilan atau kehakiman, yang ketiga fungsi atau kekuasaan kepolisian, yang keempat fungsi atau kekuasaan pemerintahan. Ajaran pembagian kuasa negara dari John Locke ada pada abad ke-17 baru merupakan gambaran dari suatu asas pokok dalam ajaran. Yang selanjutnya itu ada Jean Research adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Swiss. Ia hidup pada tahun 1712 sampai 1778, kadang-kadang di Prancis, kadang-kadang di Swiss. Ajarannya tentang negara dan hukum ditulis melalui bukunya, yaitu Discoursus Inequality Premise les Hommes, tinjauan-tinjauan tentang ketidaksamaan antara orang-orang. Lettres Delet Montague, surat-surat yang ditulis di gunung-gunung, dan bukunya yang sangat terkenal di seluruh dunia yaitu ada Kontrak Sosial, Perjanjian Masyarakat. Research di dalam ajaran filsafatnya telah memasukkan unsur peranan, sedang pada zaman sebelumnya ajaran tentang filsafat ini hanya disusun secara abstraknya. Satu pemikiran pokok yang selalu dinyatakan kepada dirinya sendiri adalah bagaimanakah mungkin dapat terjadi bahwa manusia yang pada awalnya, yaitu pada waktu manusia itu masih hidup dalam keadaan alamiah, bebas dan merdeka, sekarang menjadi manusia yang hidup di bawah suatu kekuasaan negara. Yang penting dalam pertanyaan ini bukanlah kejadian, melainkan bagaimana orang dapat menetapkan syahnya keadaan. Pernyataan ini sama dengan pernyataan bagaimana terjadi negaranya itu. Dari ajaran Rousseau ini nanti yang terpenting adalah idenya tentang kedaulatan rakyat. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah bagaimanakah cara mendapatkan suatu keterangan yang masuk akal atau rasional tentang keseimbangan antara adanya perjanjian masyarakat mengikatnya. Selanjutnya yaitu dengan diselenggarakan perjanjian masyarakat itu berarti bahwa mereka tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua haknya kepada kesatuan yaitu masyarakat. Jadi sebagai akibat diselenggarakannya perjanjian masyarakat ini ialah yang pertama ada terciptanya kemauan umum atau volonté générale, yaitu kesatuan dari mana kemauan orang-orang yang telah menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi. Inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Yang kedua, terbentuknya masyarakat atau Gemeinschaft, yaitu kesatuan daripada orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian masyarakat tadi. Masyarakat inilah yang memiliki kemauan umum, yaitu satu kekuasaan tertinggi atau kedaulat yang tidak dapat dilepaskan. Oleh karena itulah kekuasaan yang tertinggi atau kedaulat disebut kedaulatan rakyat. Selanjutnya yaitu ada Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang guru besar dari Prusia. Ia hidup pada tahun 1724 sampai 1804. Ia adalah seorang nasionalis. Ia termasuk seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum. Ajaran filsafatnya bersifat kritis di mana ia menguraikan ajaran tentang negara dan hukum. Pemikirannya tentang negara dan hukum ditulis melalui bukunya yaitu Metaphysics
Anfangsgesunden der Rechtslehre, asas-asas metafisis dari ilmu hukum. Dalam banyak hal, ajarannya itu hanya bersifat mengemukakan ajaran-ajaran lama yang sudah ada sebelumnya, tetapi unsur revolusioner yang oleh para pemikir tentang negara dan hukum pada abad ke-18 lalu ditemukan oleh Immanuel Kant. Dipatahkan perkembangan ini disebabkan oleh karena Immanuel Kant waktu hidupnya di bawah kekuasaan raja yang absolut. Selain itu, ia hidup pada masa peralihan di mana orang menghadapi abad baru yang merupakan zaman baru yang sekali zaman di mana akan mengakhiri pengagung-agungnya terhadap rasio. Sebagaimana Immanuel Kant sebagai seorang sarjana hukum alam, maka ia menerima pendapat bahwa negara itu terjadi karena perjanjian masyarakat. Jadi, sama dengan pendapat Rousseau dan menyatakan pendapat bahwa kedaulatan ini pada rakyat dan kemauan umum itu menjelma dan perundang-undangan negara. Tetapi meskipun demikian ada perbedaannya dan perbedaan itu bersifat prinsipil. Kalau sarjana hukum sebelumnya seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Rousseau, mereka ini berpendapat bahwa perjanjian masyarakat itu sungguh-sungguh terjadi adanya, itu merupakan suatu peristiwa di dalam sejarah. Jadi apa yang disebutkan perjanjian itu memang ada. Sedangkan menurut Immanuel Kant bahwa apa yang disebut perjanjian masyarakat itu tidak pernah ada, tidak pernah terjadi dan tidak pernah merupakan kenyataan ada pada peristiwa di dalam sejarah. Sedangkan di Prancis, orang berusaha merubah majelis permusyawaratan dengan suatu rapat nasional. Tuntutan adalah harus memberikan konstitusi, yaitu suatu perjanjian masyarakat yang diperbarui yang sifatnya tertulis. Suatu pendapat lagi yang hampir sama dengan pendapat Stahl mengenai terjadinya negara ialah pendapat dari seorang sarjana Amerika yang bernama Max Weber. Bukunya yang mengenai pemikiran tentang negara dan hukum, yaitu The Web of Government dan The Modern State. Max Weber mengatakan bahwa terjadinya negara itu karena perkembangan dari suatu keluarga atau family. Bagaimana pertumbuhan keluarga itu hingga menjadi negara? Mengenai hal ini, Max Weber mengatakan bahwa suatu masyarakat yang pernah sederhana masih sederhana. Kita melihat adanya bagian atau tugas-tugas yang penting, dan ini hal dapat dijadi dan dalam kehidupan suatu keluarga. Jadi tingkatan pertama itu adalah keluarga atau family tadi. Selanjutnya yaitu ada zaman berkembangnya teori kekuatan atau kekuasaan. Di samping teori-teori yang menganggap bahwa negara penguasa dan kekuasaan itu adanya atas kehendak Tuhan, jadi teori teokrasi atau perjanjian masyarakat yaitu teori hukum alam, maka ada suatu teori yang khusus atau tidak menggunakan premis hukum alam yang mengatakan bahwa manusia itu membentuk negara dengan mengadakan perjanjian masyarakat dengan tujuan mempertahankan hak-hak mereka. Daripada ajaran hukum alam ialah manusia innabakstakro, yaitu manusia yang masih hidup dalam keadaan alam bebas. Manusia dalam keadaan ini selalu mengalami kekacauan karena masing-masing menganggap yang lain sebagai musuhnya. Lagi pula mereka itu hidup terpisah satu sama lain tanpa adanya hubungan apapun. Teori kekuatan ini memang juga berpokok pangkal pada manusia dalam keadaan alam bebas, manusia innabakstrako. Sedangkan seperti halnya teori hukum alam, tetapi gambarannya tentang keadaan berbeda, sebab menurut teori kekuatan, manusia dalam keadaan alamiah pun sudah selalu berkelompok, jadi satu sama lain sudah saling mengadakan hubungan walaupun pada waktu itu masih dalam keadaan promiskuitas, keadaan di mana belum ada lembaga perkawinan. Kalau dalam keluarga yang kecil itu ibu merupakan kepala keluarga, maka dalam faktanya si ibu menguasai kelompok tersebut. Sebagaimanakah manusia itu adalah makhluk hidup, bagaimanakah mungkin asuhan bayi dari ibunya? Jadi tegasnya menurut teori kekuatan, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan jasmani, kekuatan fisik. Selanjutnya, menurut ajaran kekuatan tersebut, kalau keluarga tadi telah berkembang dengan masyarakat dan akhirnya negara, maka bekas-bekas dari kekuasaan yang masih ada terbawa arus sehingga pada akhirnya dia itulah yang berkuasa di dalam masyarakat atau di negara tersebut tadi. Dengan demikian, maka dari mereka menganut penguatan teori kekuatan yang berpendapat bahwa asal mula kekuasaan ini adalah karena adanya keluarga kekuatan daripada orang suatu terhadap orang-orang tersebut. Dalam masyarakat atau negara modern disebut yang berkuasa itu satu atau dua orang yang secara kebetulan memegang pemerintahan. Tetapi sebenarnya yang memegang pemerintahan itu adalah suatu kelompok orang-orang yang mempunyai kedudukan yang kuat.
Jadi, menurut teori kekuatan, seperti telah dikatakan di atas, negara itu adalah merupakan alat dari golongan yang kuat untuk menghisap golongan yang lemah, terutama sekarang dalam lapangan ekonomi. Memang kadang-kadang negara itu ekonomi penguasaan konkret penguasa mengeluarkan pengaturan-pengaturan yang nampaknya menguntungkan golongannya lemah, tetapi akhirnya tokoh yang diperhitungkan hanya kepentingan si penguasa saja. Yang pertama yaitu adalah Van Oppenheimer. Sebagai contoh daripada ajaran teori kekuatan ini, masalahnya F. Oppenheimer bukunya di Sartre mengatakan bahwa negara itu adalah merupakan suatu alat dan golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat yang oleh golongan yang kuat dilaksanakan kepada golongan yang lemah dengan maksud untuk menyusun dan membela kekuasaan dari golongan yang kuat tadi terhadap orang-orang baik, dan ajarannya pun dari luar, terutama dalam sistem ekonomi. Sedangkan tujuan terakhir dari semua ini adalah penghisapan ekonomis terhadap golongan yang lemah tadi oleh golongan yang kuat. Yang kedua adalah Karl Marx. Sedangkan menurut Karl Marx, negara itu adalah merupakan perjemahan daripada pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat yang mereka kuat untuk menindas golongan-golongan yang lemah ekonominya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang kuat atau golongan kuat di sini adalah mereka yang memiliki alat-alat produksi. Negara menurut Karl Marx akan lenyap dengan sendirinya kalau dalam masyarakat itu sudah tidak terdapat perbedaan-perbedaan kelas dan pertentangan ekonomi. Yang ketiga yaitu ada Jelaski. Penganut teori kekuatan lainnya adalah Harold Jelaski. Bukunya yaitu The State, Its Theory and Practice, yaitu pengantar ilmu politika. Dia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan suatu alat pemaksa atau dua organisme untuk melaksanakan dan melangsungkan sesuai jenis sistem produksi yang stabil. Pelaksanaan sistem produksi ini semata-mata akan menguntungkan golongan yang kuat yang berkuasa. Artinya, kalau misalnya penguasa itu dari aliran kapitalisme, maka organisme negara itu selalu akan dipergunakan oleh penguasa untuk melaksanakan sistem ekonomi kapitalitas. Sedangkan kalau penguasa itu adalah aliran sosialisme, maka organisasi negara itu akan dipergunakan oleh penguasa tersebut untuk melangsungkan sistem produksi untuk ajaran sosialismenya. Jadi teranglah bahwa negara itu hanya sebagai alat dari kekuatan yang berkuasa untuk melaksanakan kepentingannya. Yang keempat ada Leon de Guet. Sementara itu, Leon de Guet dalam bukunya Trading the North Constitutional memberikan keterangan tentang pelajaran hukum dan negara yang semata-mata bersifat realistis. Dia tidak mengakui adanya hak subjektif, arti kekuasaan yang menolak ajaran mengatakan bahwa negara dan kekuasaan itu adanya atas kehendak Tuhan. Ditolak juga ajaran penjajahan masyarakat tentang terjadinya negara dan kekuasaan. Menurut pendapatnya yang benar, yaitu dari kebenaran itu bersifat mutlak, adalah bahwa ia adalah orang-orang yang paling kuat memaksakan kemauan kepentingan orang lain yang lemah. Sebagai kesimpulannya adalah bahwa ajaran-ajaran dari teori tersebut ini tidak memberikan kepuasan, dan kemudian timbullah reaksi-reaksi terhadap ajarannya, yaitu suatu sikap yang tidak menyetujui adanya usaha untuk menyelidiki asal mula negara, hakikat historis daripada negara yang ada. Selanjutnya yaitu lagi pula hipotesa yang menyatakan bahwa manusia sebelum ada negara atau manusia yang masih hidup dalam keadaan alam bebas itu terlepas dari kelompoknya atau masing-masing itu berhidup secara mandiri terlepas sekali dari ajarannya. Yaitu selanjutnya ada teori positivisme. Kegagalan daripada ahli pemikir tentang negara dan hukum dalam menyelidiki dan menerangkan asal mula negara, hakikat negara, serta kekuasaan negara menimbulkan sikap skeptis terhadap negara, dan orang-orang lebih suka menentukan sikap positif terhadap negara. Kebanyakan orang itu telah kehilangan nafsunya untuk mempelajari atau menyelidiki dasar-dasar yang pokok saja. Kecenderungan timbul untuk hanya memberikan diri kepada pelajaran hukum positif. Selain hal ini telah terdapat pada kebanyakan negara yang memberikan pegangan yang kuat, karena bukankah dari undang-undang dasar serta undang-undang organiknya dapat dibacakan dan dipelajari. Demikianlah ilmu negara dengan lambat laun tetapi pasti menarik teoritis dan historis ini dengan mengunjungi tinjauan-tinjauan ilmu pengetahuan. Teoritis ini menjadi relativis negatif serta cukup semahan halahan terurut sampai
Kembali, eklektisme yang bersifat skeptis elektis berani berpendapat secara luas, atau dalam hal ini memilih dengan secara leluasa dari berbagai sistem atau aliran filsafat. Yang pertama yaitu ada Hans Kelsen. Teori positivisme menyatakan bahwa tak usah mempersoalkan asal mula negara, sifat serta hakikat negara dan sebagainya karena kita tidak mengalaminya sendiri. Hans Kelsen adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Australia yang kemudian menjadi warga negara Amerika. Bukunya antara lain yaitu ada Allgemeine Staatslehre, terbit pada tahun 1925, dan Der Sozialische und der Juristense Staatsbegriff, terbit pada tahun 1922. Ia mendirikan sekolah Wiener. Kahneman mengatakan bahwa menarik hati dan biasanya sangat pintar menjalankan pertumbuhan bahwa perkembangan pemikiran yang menimbulkan kesimpulan yang bersifat skeptis dan negatif ini. Selanjutnya, Hans Kelsen mengatakan bahwa negara itu sebenarnya adalah merupakan suatu tertib hukum. Tertib hukum mana timbul karena diciptakan peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat atau negara itu harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan. Peraturan-peraturan hukum tadi sifatnya adalah mengikat, artinya bahwa setiap orang harus menaati dan harus menyesuaikan sikap, tingkah laku, dan perbuatan itu di depan peraturan-peraturan dan hukum yang telah berlaku. Malahan orang dapat dipaksakan untuk menaati karena bila tidak menaati ia akan dijatuhi sanksi. Ya, jadi sebenarnya negara itu adalah suatu tertib hukum yang memaksa. Tertib hukum ini terdiri dari suatu rangkaian peraturan hukum yang beraneka ragam jenisnya. Pengertian negara tersebut di atas adalah semena-mena dilihat dari segi hukum, jadi suatu tinjauan secara yuridis tentunya akan tidak mempunyai arti dan atau tidak berlaku di luar tinjauan secara yuridis. Selanjutnya, yang pertama ada teori modern. Dalam peninjauan tentang negara dan hukum, teori atau aliran modern ini mengatakan bahwa kalau kita kehendak menyelidiki atau mempelajari tentang negara, maka baiklah negara itu dianggap saja sebagai suatu fakta atau kenyataan yang terikat pada keadaan tempat dan waktu, dan harus disadari terlebih dahulu negara itu dituju dari segi apa. Tetapi baiklah kita mengetahui serba dikit pandangan dari aliran model tentang negara. Dari aliran model ini antara ini didapatkan ajarannya, yaitu pertama ada Prof. Mr. N. Carnebook mengenai pendapatnya tentang negara. Carnebook mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang dicapaikan oleh kelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi menurutnya terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang punya kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari sekelompok tersebut. Bagaimanakah keadaannya senyatanya? Arti bagaimanakah alasan karena buku tersebut dapat diterima baik atau tidak terhadap hal ini kiranya dapat dikemukakan. Yang pertama yaitu istilah-istilah tersebut di atas, yaitu perserikatan negara dan perserikatan bangsa. Itu sudah mempunyai pengertian-pengertian yang pasti. Kalau karena itu istilah tersebut tidak boleh dipakai untuk formasi baru. Yang kedua, apa yang dikemukakan olehnya tersebut di atas, yaitu bahwa bangsa yang menciptakan negara adalah bertentangan dengan kenyataan lain. Nah, karena misalnya saja sudah Perang Dunia Pertama timbulnya Eropa baru. Yang kedua yaitu ada Logeman. Berbeda dengan pendapat Carnebook, Logeman mengatakan bahwa negara itu pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Jadi pertama-tama negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan, maka organisasi ini memiliki suatu kebebasan atau gensak dalam mana berangatkan dalam melaksanakan kehendak kepada semua orang yang telah dibentuk organisasi itu. Perbedaan-perbedaan antara kedua orang sarjana ini disebabkan karena perbedaan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan istilah bangsa itu. Jadi masing-masing sarjana itu mempunyai pendapat yang berbeda tentang pengertian bangsa. Di atas telah dikatakan bahwa organisasi itulah yang terutama bersifat menentukan kelompoknya dan menentukan pula apa yang menjadi tujuan serta dengan menjalankan bagaimanakah mencapai tujuan tersebut. Jadi organisasi itu menguasai ke kelompok, oleh karena itu lalu disebut organisasi kekuasaan dengan kelompok menjadi suatu keutuhan karena penentuan organisasi, maka lalu disebut kekuasaan. Selanjutnya bab 4 yaitu ada hakikat negara. Hakikat negara dengan ini dimaksudkan sebagai tujuan yang tentu sudah mengetahui tentang sifat-sifat negara. Negara itu adalah wadah daripada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara itu sendiri.
negara sebagai wadah bangsa untuk menciptakan cita-cita atau tujuan bangsanya. Maka dari itu penggambaran tentang hakikat negara ini mesti ada hubungannya dengan tujuan negara. Bahkan penggambaran tentang hakikat negara biasanya disesuaikan dengan negara tujuan. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara, tetapi sayangnya banyak yang melupakan ini dalam uraiannya atau pembicaraannya, terlebih-lebih dalam ilmu hukum tentang negara. Pandangan tentang hakikat negara sangat erat pula hubungannya dengan filsafat yang dianutnya. Dengan demikian banyak pendapat atau pandangan tujuan negara, sebab aliran filsafat yang ada bahkan sebenarnya adalah terlebih dahulu itu, sebab kadang-kadang orang termasuk suatu aliran tentang pandangannya tentang keadaan tujuan orang menemui sebabkan negara berkaitan. Ini disebabkan karena pengatur keadaan atau sifat pemerintahan yang demikian dialami. Dengan demikian pandangannya tentang hakikat negara juga berkelainan. Di dalam uraian-uraian di muka telah dibicarakan tentang hakikat negara bersamaan dengan pembicaraan ajaran dari sarjana yang bersangkutan. Maka itu perhatikan, sebab ini di sini tidak akan diluapkan lagi juga nantinya pembicaraan ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana yang lain tentang hakikat negara juga akan dibicarakan sekaligus. Maka perhatikan untuk bab selanjutnya. Sekian video dari saya. Terima kasih.